Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto. Saya salah seorang dosen dari jurusan Teknik Politeknik Negeri Madiun. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mekanika Getaran dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat untuk salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT, tepatnya unjuk kerja pengajaran. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di ruangan saya. Saya awali penjelasan saya dengan memberikan deskripsi dan informasi secara umum tentang mata kuliah Mekanika Getaran. Mata kuliah Mekanika Getaran merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Teknik Perkeretaapian pada semester 5, jurusan Teknik Politeknik Negeri Madiun. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS secara teori selama 1 semester ke depan, dan akan dilanjutkan praktikum mekanika getaran dan dinamika bugi pada semester berikutnya, yaitu pada semester 6. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah mekanika getaran bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep getaran bebas atau free vibration, serta getaran paksa atau force vibration yang diaplikasikan untuk mendesain dan atau memonitoring kondisi struktur perkeretaapian. Dalam mata kuliah ini akan dibahas berbagai materi, diantaranya pemodelan, derivasi, dan simulasi getaran bebas yang mempunyai derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom of free vibration, dan juga derajat kebebasan ganda atau double degree of freedom of free vibration, dan juga membahas pemodelan dan derivasi serta simulasi getaran paksa yang mempunyai derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom of force vibration, dan derajat kebebasan ganda atau double degree of freedom of force vibration. Sedangkan untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu memahami dasar-dasar getaran, getaran bebas, dan getaran paksa yang mempunyai derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom maupun derajat kebebasan ganda atau double degree of freedom. Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan getaran, merencanakan dan merancang sistem mekanis sesuai dengan prinsip-prinsip getaran. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisa data-data getaran sesuai dengan prinsip-prinsip analisa getaran. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini, yaitu mahasiswa mampu memodelkan, menderivasi, dan mensimulasikan sistem getaran bebas yang mempunyai derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom of free vibration, baik dalam bentuk getaran bebas tidak teredam atau undamped free vibration maupun getaran bebas teredam atau damped free vibration. Kemudian mahasiswa mampu memodelkan, menderivasi, dan mensimulasikan sistem getaran paksa yang mempunyai derajat kebebasan tunggal atau single degree of force vibration. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan eksperimen dan menganalisa data-data getaran dan menyelesaikannya sesuai prinsip-prinsip analisa getaran. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah mekanika getaran ini diantaranya yang pertama adalah buku Teori dan Simulasi Mekanika Getaran Derajat Kebebasan Tunggal yang saya tulis dalam sebuah buku. Buku ini akan dapat membantu mahasiswa selama belajar di kelas. Hal ini karena tidak hanya materinya yang komprehensif, ringkas, dan aplikatif
yang disajikan pada buku ini, tapi juga dilengkapi dengan contoh dan soal pembahasan, tugas terstruktur, serta yang paling penting adalah memberikan contoh simulasi getaran di setiap bab yang dibahas setelah derivasi ditemukan. Saya juga menggunakan buku yang lainnya sebagai referensi dalam perkuliahan ini, yaitu Mechanical Vibration, Modeling and Measurement. Selain itu, mahasiswa juga saya arahkan untuk membaca dan mempelajari beberapa sumber pustaka dalam bentuk artikel ilmiah atau scientific paper yang kami publikasikan di jurnal ilmiah bereputasi, sehingga tergambar aplikasi mata kuliah mekanika getaran dalam sistem mekanis. Di antara paper tersebut, misalnya Application of Hilbert Wang Transform for Vibration Analysis in and Milling. Kemudian ada juga Chatter Identification in Turning Process based on the Vibration Analysis. Selanjutnya ada paper Vibration Analysis for Turn Mill Process Condition Monitoring. Pembelajaran mata kuliah mekanika getaran ini dilakukan selama 16 minggu, di mana kehadiran mahasiswa wajib tidak kurang 80%. Minggu pertama hingga minggu ke-7 dilakukan pembelajaran dan disusul dengan evaluasi tengah semester pada minggu ke-8. Dan selanjutnya pada minggu ke-9 hingga ke-15 dilanjutkan pembelajaran kembali dan ditutup dengan evaluasi akhir semester atau UAS pada minggu ke-16. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah mekanika getaran ini didapatkan dari perpaduan berbagai subkomponen, yaitu kuis interaktif selama pembelajaran berlangsung, penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok, kemudian diskusi kelompok yang penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang memuat tentang keaktifan setiap anggota kelompoknya, dan pastinya ada nilai UTS atau ujian tengah semester dan juga nilai UAS atau ujian akhir semester. Pembobotan setiap hasil evaluasi yang telah disebutkan tadi adalah pertama kuis interaction berbobot 10%, kemudian penugasan terstruktur berbobot 35%, diskusi kelompok berbobot 15%, serta UTS 20%, dan terakhir ada UAS atau ujian akhir semester adalah 20%. Kemudian nilai-nilai tersebut diformulakan sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan oleh penjaminan mutu internal perguruan tinggi, yakni yang pertama ada nilai tengah semester yang dirumuskan sebagaimana yang tertera pada video ini. Kemudian ada juga nilai akhir semester yang terdiri dari berbagai subkomponen dan juga nilai tengah semester tersebut. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan nilai mata kuliah mekanika getaran dalam bentuk huruf A hingga E yang merepresentasikan kemampuan terbaik hingga kemampuan terendah yang didapatkan oleh mahasiswa. Demikian informasi yang tentang deskripsi mata kuliah mekanika getaran yang saya ampu selama berada di program studi Teknik Perkeretaapian jurusan Teknik Politeknik Negeri Madiun. Berikutnya, saya akan menyampaikan cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai perkuliahan kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, sebelum memasuki perkuliahan kita pada kesempatan minggu ketiga ini, saya akan memberikan absensi dulu perkuliahan kita. Yang pertama ada Bintang Ramadan, ada Dimas, Fajril. Oke, thank you. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan berikutnya tentang perkuliahan kita, yakni mekanika getaran. Ada sebuah pepatah atau saying dari
Albert Einstein. Yang pertama, yang bahwasanya dia mengatakan you have to learn the rules of the game, then play better than anyone else. Jadi kita harus memahami apa yang sedang terjadi sebenarnya di lingkungan kita benar-benar. Setelah itu mari kita berikan yang terbaik terhadap apa yang sedang kita lakukan. Jadi sebelum kita masuk pada perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, maka saya ingin mereview apa yang telah saya jelaskan minggu lalu. Semoga kalian tetap masih mengingat pada perkuliahan kita minggu lalu. Yang pertama adalah apakah getaran itu bermanfaat atau apakah getaran itu merugikan bagi kehidupan kita. Mungkin dari sini adakah yang bisa menjawab apakah mungkin yang getaran yang bermanfaat bagi kehidupan kita? Adakah di antara kalian? Oke, ya, pertama namanya siapa? Arif. Arif? Ya Arif, silakan. Pemanfaatan getaran itu biasanya digunakan untuk mesin pengayak pasir untuk memisahkan antara pasir dengan batu. Nah, untuk selain itu digunakan untuk mesin perata tanah dari getaran. Kemudian biasanya digunakan untuk bel sepeda. Oke, bel sepeda ya. Oke, jadi jawaban yang saya pikir merepresentasikan pemahaman kita minggu lalu tentang manfaat getaran. Jadi yang pertama ada pengayak pasir gitu ya. Jadi itu juga memanfaatkan getaran ya. Jadi memanfaatkan teknik getaran sehingga terpisah antara pasir yang mau digunakan misalnya untuk memplester dinding dan juga memisahkan dengan kerikilnya. Yang kedua ada juga tadi untuk bel sepeda ya. Jadi bel sepeda, baik sepeda motor maupun bel yang zaman dulu itu pasti kalau di bel kan begitu ya, dia akan mengeluarkan getaran. Ya, jadi bunyi itu merupakan manifestasi dari sebuah getaran. Kalau ada bunyi pasti ada sumber yang bergetar ya. Jadi misal lonceng juga gitu. Sehingga ketika kalian SMA dulu itu pasti lonceng berbunyi di siang atau di sore hari adalah pertanda sesuatu yang paling kalian suka. Karena apa? Karena mempertandakan bahwa getaran itu menandakan kalian sudah waktunya pulang. Begitu. Oke. Yang selanjutnya tadi apa tadi yang ketiga? Perata tanah ya. Jadi perata tanah itu seperti yang memadatkan tanah itu ya. Jadi kalau ada kita melihat ini ya, jalan-jalan yang baru mau dibangun gitu, tempat ini biasanya mungkin sulit ya dilalui oleh mesin kendaraan-kendaraan, maka yang paling mudah digunakan adalah mesin ini ya. Jadi itu juga memanfaatkan getaran untuk memadatkan tanahnya ya, pasir dan juga kerikil-kerikilnya atau koral-koralnya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang di antara kalian yang bisa menjawab apakah mungkin kerugian getaran bagi kehidupan kita? Mungkin ada di antara kalian? Oke, adakah di antara kalian? Oke, ada? Oke, ada? Oke, that's okay. Namanya siapa? Nama saya Amalia Dwi. Oke. Menjawab, salah satunya contohnya di mesin bubut. Jika bergetar akan menyebabkan kerusakan. Oke. Mesin bubut. Oke, bagus itu ya. Jadi bagus. Jadi itu benar ya. Jadi cuma kadang-kadang kita perlu untuk percaya diri untuk menyampaikan. Jadi itu benar ya. Jadi ada dua benda yang kontak sekaligus, yakni pahat dengan benda kerjanya. Pernah kalian membubut dalam proses manufaktur? Pernah? Oke. Jadi yang pertama pasti kita mencekam benda kerja, dicak ya, dicak. Setelah itu juga mencekam benda kerja di pahat di toolpost ya. Setelah ready maka dinyalakan, maka akan terjadi kontak. Kalau tidak terjadi kontak maka tidak akan terjadi proses bubut. Nah, ketika terjadi kontak itulah maka juga akan terjadi getaran. Dan getaran itu akan mengaccelerate ya. So, vibration can accelerate the warmth of
betul. Jadi akan mempercepat keausan pada paha, ya. Jadi itu merupakan sebuah kerugian, gitu ya. Jadi thank you atas jawabannya. Oke, next ya. Jadi ini dia saya berikan sebuah contoh getaran yang merugikan bagi kehidupan, bisa juga earthquake ya. So setelah itu earthquake misalnya gempa bumi ya, gempa bumi yang sering dirasakan di ini negara Jepang misalnya, juga di negara kita juga beberapa kali ini beberapa bulan-bulan ini juga mengalami demikian. Dan juga peristiwa robohnya jembatan ya. Jadi robohnya jembatan itu juga salah satu yang menampakkan kerugian dari getaran. Oke, next ya, ada juga yang bermanfaat. Jadi getaran yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya adalah apa yang dijelaskan oleh teman ini tadi ya. Jadi yang pertama ada untuk memisahkan antara pasir dengan kerikil begitu sehingga bisa dimanfaatkan. Yang kedua ada mesin cuci. Jadi mesin cuci itu pengeringnya itu juga memanfaatkan getaran ya. Kalau kalian lihat pernah buka ya, terutama yang 2 tabung yang saya pernah lakukan itu, jadi sistem pengeringnya itu ada 4 plat itu, yang plat ini bergoyang ya. Selain dia berputar begitu, nah plat ini juga bergoyang sehingga mudah kering di sana. Yang kedua adalah tentu bel ya. Telepon juga memanfaatkan getaran. Oke, next. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis getaran pada kehidupan nyata. Jadi getaran di dalam kehidupan nyata itu cuma ada 3 ya. Sebelum di breakdown lagi secara teori, tetapi secara kehidupan nyata atau real life kita, itu getaran dalam kehidupan kita itu cuma ada 3. Yang pertama adalah getaran bebas atau free vibration. Nanti saya akan jelaskan dan berikan contohnya. Selanjutnya ada getaran paksa atau forced vibration. Setelah itu ada 3 self excited vibration atau getaran eksitasi diri. Nah, ini merupakan salah satu bentuk anomali. Dia bukan getaran bebas, dia juga bukan getaran paksa, tapi dia mempunyai dalam tanda kutip hubungan ya. Jadi hubungan darah antara getaran bebas dan getaran paksa ini. Tapi mereka bisa dikatakan dia mempunyai hubungan, tetapi dia bukan bagian dari ini semua. Begitu ya. Nah, getaran self-excited vibration ini kalau di dalam dunia penerbangan atau kedirgantaraan itu disebut dengan flutter, peristiwa flutter. Nah, setelah itu kalau di dalam proses kemesingan itu disebut dengan chatter, ya, chatter vibration. Mungkin di sini ada pertanyaan di antara kalian? Oke, good. Ya, kita lanjut. Oke, pertama adalah getaran bebas. Jadi, getaran bebas itu apa sih? Ya, ini getaran yang ya terjadi tanpa adanya paksaan atau eksitasi dari luar. Ya. Nah, contohnya kalau kita mempunyai bola, ya kita lempar dari gedung, ya dari gedung. Nah, kemarin saya contohkan ini ya, apa itu nama menara kembar Petronas. Nah, kita lepas dengan kecepatan V sama dengan 0, ya tanpa hentakan begitu, maka dia akan terjadi getaran bebas ya. Kita lepaskan, dia akan mantul begitu. Nah, jadi dilepaskan saja. Yang kedua, ada contoh yang kedua, ya ini bandul ya. Jadi bandul. Jadi pertama, kalau ini adalah bandulnya di sini adalah posisi seimbang atau equilibrium. Terus setelah itu kita sempangkan di posisi A. Setelah itu kita lepas, maka dia akan mengayun ke C, kembali ke sini, setelah itu seimbang. Nah, ini disebut dengan definisi getaran yang menurut saya adalah paling definitif. Ya, jadi apa getaran itu? Ya ini proses ya bolak-balik ya melalui titik kesetimbangan. Next. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini adalah
bentuk osilasi atau respon dari sebuah getaran bebas ya. Jadi di sana kalau kalian perhatikan, maka seiring waktu ya getarannya itu dia decaying ya. Maksudnya decaying itu ya, meluruh seiring waktu hingga pada titik tertentu dia hilang ya. Mungkin pada titik ini sudah nol gitu ya. Dan begitu. Jadi itulah yang namanya getaran bebas ya. Jadi perhatikan tadi contoh tadi apa itu namanya pendulum tadi. Kalau pendulum itu simpangkan, maka simpangannya itu paling tinggi ya. Setelah itu dilepaskan, maka dia mengayun dan pada akhirnya berhenti pada detik tertentu atau menit tertentu atau waktu tertentu hingga dia kembali ke titik setimbangnya. Begitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah frekuensi dalam respon getaran ini? Maka mudah saja ya. Jadi banyaknya gelombang dibagi dengan waktu ya. Oke, nanti itu silahkan dijawab ini berapa begitu. Banyaknya gelombang dihitung 1, 2, 3 seterusnya. Setelah itu waktunya berapa misalnya dari 0 sampai ke situ gitu. Ya, nanti silahkan diberikan jawabannya kepada saya. Oke, next. Nah, ini adalah getaran paksa ya. Yang kedua adalah getaran. Nah, getaran paksa itu contohnya anak ini. Nah, ketika kalian dorong, maka dia akan bergetar, akan mengayun lagi. Ya, sampai kepada kalian dorong lagi. Nah, karena kalian mengasihkan dorongan tersebut, excitation force ya, atau gaya eksitasi atau external force, maka di situ menjadi gaya getaran paksa karena ada paksaan. Force itu kan paksa ya. Force itu bisa jadi adalah gaya ya, bisa menjadi paksa, jadi membuat getaran paksa. Nah, karena si anak ini mengayun terus, maka bentuk respon getarannya juga akan berbeda daripada getaran bebas tadi. Dia akan terus memberikan itu selama gaya luarnya itu diberikan. Kalau gaya luarnya dihentikan, maka dia juga akan berhenti pada waktu tertentu. Oke, dari sini paham? Sangat mudah kan pemahamannya? Oke, ini juga contoh getaran paksa. Yang kedua ya, contoh yang kedua terjadi pada proses bubut juga. Nah, kalau kalian rata-rata, jadi ada banyak mahasiswa yang mengambil skripsi atau tugas akhir dengan saya, itu juga mempelajari tentang getaran pada proses mesin ya, baik itu press maupun turning ya, proses bubut menggunakan ini ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Kalau misalnya mesin bubutnya nyala ya, setelah itu terjadi kontak antara pahat dan benda kerja, dia akan terus ya membuat getaran paksa tersebut. Tapi kalau mesinnya sudah di-off-kan dan masih diukur, maka dia juga lama-lama akan berhenti juga. Baik. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis getaran ditinjau dari derajat kebebasan. Jadi kalau tadi 3 tadi itu adalah getaran yang ditinjau dari real life kita. Ada 3, yakni getaran bebas, getaran paksa, sama self-excited vibration. Sekarang semua ketiga getaran itu mempunyai derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu apa sih? Ya, ini sebuah sistem yang membentuk getaran tersebut ya. Jadi ada banyak ya. Tepatnya ada derajat kebebasan tunggal, ada derajat kebebasan ganda, dan juga ada multi ya. Jadi single degree of freedom, terus double degree of freedom, sama multi degree of freedom begitu. Jadi getaran bebas yang kita bahas tadi itu juga bisa
bedakan menjadi getaran bebas dengan derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom of free vibration, atau biasa kita singkat dengan SDOF of free vibration. Ini meliputi getaran bebas dengan derajat kebebasan tunggal tidak teredam atau single degree of freedom of undamped free vibration. Yang kedua ada getaran bebas dengan derajat kebebasan tunggal yang teredam. Next, yang ini adalah model getaran bebas yang tidak teredam. Ya, sedangkan ini yang teredam karena ada peredamnya. Jadi untuk mengetahui perbedaannya, model adalah caranya begitu, ya. Yang selanjutnya ada jenis getaran ditinjau dari derajat kebebasannya masih. Yang kedua ada derajat getaran bebas dengan derajat kebebasan ganda, yang dibagi juga getaran bebas dengan derajat kebebasan ganda tidak teredam, dan juga ada yang teredam, gitu ya. Nah, ini dia. Jadi yang sebelah kiri itu adalah model getaran yang bebas yang ganda tidak teredam, sedangkan yang sampingnya itu adalah getaran bebas ganda yang teredam. Oke. Selanjutnya ada getaran paksa dengan derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom of force vibration. Di sana ada getaran bebas dengan derajat kebebasan tunggal, ya, dan derajat kebebasan ganda. Mari kita lihat berikutnya. Ya, jadi yang samping ini adalah yang tunggal, yang ini adalah yang ganda. Yang membedakan model ini dengan yang model yang tadi, ya, yang bebas tadi, itu adalah pada pemaksanya. Jika tadi getaran bebas tadi itu tidak ada paksa, ya, gaya paksa dari luar. Nah, oleh karena itu disebut dengan apa itu namanya bebas, ya, getaran bebas. Kalau ada digambarkan semacam ini, maka disebut getaran paksa. Ya, sama ini juga, begitu. Oke. Sesuai dengan definisi yang saya sampaikan. Oke, jadi apakah kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin dari yang poin yang didapatkan, yang pertama dari pengertian apa itu getaran. Oke, that's very good. Dan manfaat getaran dalam kehidupan sehari-hari dan kerugian getaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terus itu aja. Oke, that's okay ya. Oke, jadi itu saja yang itu tadi yang saya jelaskan, ya. Jadi meliputi itu. Ada juga definisi yang saya sampaikan, definisi getaran, terus ada jenis-jenisnya, dan juga manfaat dan kerugian dari getaran. Oke, jadi kesimpulan yang pertama, jadi pengertian dari getaran, ya. Jadi pengertian secara umum yang paling definitif, ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh temanmu tadi, ya. Jadi saya menyampaikan tentang definisi getaran. Jadi gerakan bebas yang melalui titik kesetimbangan. Oke, next, ini kesimpulan kedua, ya, ini tentang pembagian getaran. Oke, jadi itu kesimpulannya, dan ini adalah evaluasi yang harus kalian kerjakan, dan kalian harus mengumpulkannya melalui sistem kita di Siakap. Silahkan ini dikerjakan, terus nanti dikumpulkan melalui sistem kita Siakap. Demikian kuliah kita pada kesempatan kali ini. Apakah di sini ada pertanyaan? Oke, paham semuanya? Oke, terima kasih. Kita bertemu di kesempatan mendatang minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.